Ceng, kamu tidak kasihan sama si EM? Hah? Di luar negeri sana capek-capek bekerja, suaminya begini. Sudah saya bilang makanya kalian itu salah paham. Kami, Ceng, bukan kalian. Aduh Doi, udah diam dulu atuh Doi ah. Ketiban gajah kamu baru tahu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini tanaman jadi berantakan begini? Pot sampai keluar begini, tanah berantakan di mana-mana. Ini siapa yang bisa ngeberantakin tanaman saya ya? Hansip udah dititipin rumah malah jadi begini, heran. Pasti ada orang iseng yang ngeberantakin tanaman saya. Non Tuti. Non Tuti. Heran. Gimana sih Hansip pada kemana, bukannya pada jagain rumah saya. Ih, heran. Bu, Non Tuti susah dibangunin. Wah, bentar Pak. Ya. Ya Allah. Tuti, Tut. Bangun, Tut. Tuti, Tuti. Ayo bangun, udah sampai rumah. Kamu mau nginep di mobil? Ayo. Oh, ini anak berat banget lagi. Ayo, udah sampai rumah, Tuti. Ayo bangun. Iya. Yuk. Ngantuk. Iya, udah ntar tidur lagi. Ya Allah. Ya ampun. Makasih ya Pak Icang. Iya, Bu. Bye, Om Icang. Ya. Ini masukin kopernya. Bawa koper. Kamu tuh. Jadi kos, saya nggak mau tahu ya. Itu laptop harus dibenerin. Laptop itu belinya teh di Arab. Belum tentu ada di Indonesia. Iya Kang, nanti saya perbaiki. Saya bawa ke toko komputer. Boleh. Bawa ke toko komputer boleh. Tapi harus yang bagus ya. Saya nggak mau tokonya cuma abal-abal. Ya? Iya Kang, nanti saya cari. Ya. Kalau perlu, kamu carinya sampai ke Bogor ya. Cari toko yang besar, yang mentereng, yang bagus ya. Kalau kios kecil saya nggak mau. Kiosnya teh harus elit. Seperti laptopnya Debbie elit. Baru saya percaya. Ya. Saya tunggu ya, Kos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mairo. Waalaikumsalam. Kenapa Kang Dadang? Denny kenapa pakai laptopnya si Debbie? Bukannya di taman bacaan teh udah disediain komputer? Ih, ditanya malah balik nanya. Tadi Kang Dadang bilang, Denny teh ngerusakin laptopnya Debbie. Si Akang main nyalain Denny. Belum tentu Denny yang ngerusakin. Siapa tahu aja laptopnya teh udah rusak duluan, sengaja minta benerin sama kita. Neng, Debbie yang bilang laptopnya teh rusak pas dimainin sama si Denny. Ih, jangan percaya tuh. Denny mah anak baik. Dia teh nggak mungkin pakai barang orang sembarangan kayak gitu. Apalagi Kang Dadang tahu sendiri. Dia mah tahu kita lagi banyak uang, makanya minta ganti sama kita. Suzon atuh Neng sama orang. Si Akang kalau dikasih tahu nggak pernah percaya sih. Tahu sendiri kan Kang Dadang itu orangnya kayak gimana. Dia teh kaya, tapi medit, pelit, jahat dia mah. Ih, amit. Ada aja nih orang bikin ulah. Rumah orang berantakin. Heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cuk. Cece, ya Allah, Cece ya rajin pisan baru nyampe langsung beberes. Siapa yang rajin, Cuk? Ini yang ada orang iseng nggak tahu siapa ngeberantakin tanaman Cece. Tanah di mana-mana, yang ada malah harus beberes. Emangnya kira-kira siapa yang ngeberantakin? Ya nggak tahu atuh, Cuk. Pulang dari pergi capek-capek pengennya selonjoran, yang ada malah beberes. Kamu dari mana? Dari Jonggol nengokin mama. Oh. Entut mana, Cek?
tidur tuh di kamar. Dari Purwakarta sampai ke sini tidur melulu nggak bangun-bangun. Heran Cece juga. Ah, cuma tahu pasti gara-gara minum obat anti mabok. Iya juga ya. Kebanyakan kali tuh anak minumnya. Sampai nggak bangun-bangun begitu, Cu. Cucu bantuin ya, Cek. Udah nggak usah, udah mau beres, kamu duduk aja situ. Ya udah. Kamu mah juga kebangetan sih, Ceng. Si Ice itu kan baru umur berapa? 14 tahun. 17 tahun, Kum. Nggak mungkin dia 17 tahun, badannya masih kecil seperti itu. Itu kan badan anak kecil, maksimal umur 15 tahun lah. Tuh. Aduh ampun, Kum. Dia sendiri yang bilang sama saya 17. 17, 16. Iya, anggaplah 17. Tapi kan kamu sudah tua, Ceng. Saya itu belum tua-tua banget, Kum. Tapi kamu sudah punya anak satu, Edward umurnya 13 tahun, tidak beda jauh dari sama si Ice. Kamu tidak pantas jalan sama dia, Ceng. Kalian tuh udah salah paham. Saya itu tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Kalian siapa, Ceng? Kalian, kamu sama si Akum. Kami, bukan kalian, Ceng. Kalian, bukan kami. Kalian. Kami, Ceng. Yaudah terserah kamu deh, Doi. Ceng, kamu tidak kasihan sama si EM? Hah? Di luar negeri sana capek-capek bekerja, suaminya begini. Sudah saya bilang makanya kalian itu salah paham. Kami, Ceng, bukan kalian. Aduh, Doi, udah diam dulu atuh, Doi. Ah. Kum. Kami atau kalian, Kum? Kami. Tuh, kan? Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Dan, kamu kenapa? Susah jadi orang kaya. Punya barang bagus dirusakin, punya harta banyak suruh beramal. Emang kalau orang-orang miskin itu semua bersekongkol untuk ngancurin orang kaya seperti saya. Otaknya lagi korslet. Keberatan gaya. Jadi jipret, tak gitu. Dia mah disuruh beramal malah marah-marahnya. Ya iyalah, Kum. Orang miskin itu benci lihat orang kaya. Kemudian mereka bikin peraturan untuk orang-orang seperti saya untuk menyumbang dan beramal. Apa tujuannya? Supaya harta saya habis dibagi-bagikan untuk kalian semua. Setelah itu kalian mempengaruhi Bu Yola agar Debbie ngebawa laptop ke taman bermain. Debbie dipengaruhi, Debbie tertipu, kemudian Debbie berbagi. Habis itu laptopnya rusak. Kalian berbahagia, ya kan? Coba misalnya saya satu-satunya orang yang punya motor di Ciraos. Pasti kalian berencana untuk merusak motor saya, ya kan? Untung aja nih. Nih, mas-mas saya nggak ada mesinnya. Kalau ada, pasti dirusak sama kalian. Aming versi yang lain nih. Ini lebih parah ini, Ceng. Ini udah bukan rengat, udah remuk ini. Aming tapi remuk. Kum. Versi itu apa, Kum? Kesebelasan bola di Bandung. Itu mah Persib, Kum. Kamu mah. Cek, cucu teh kemarin udah cerita semua ke mama tentang Barnas. Setiap cucu tanya, mama teh diem aja, malah nangis terus. Kelihatannya teh mama takut kalau cucu teh deket sama Barnas. Ya iya atuh, Cuk. Kalau Cece jadi mamah kamu, Cece juga pasti takut. Bayangin aja, punya suami, nggak pernah ngurusin anak, malah ditinggal dari kecil, terus tiba-tiba datang mau deket sama anaknya. Siapa yang nggak takut? Perempuan mana juga pasti takut atuh. Cici kan tahu banyak tentang Barnas, ceritain atuh Cek ke cucu. Kemarin juga cucu sempet tanya kok ke Pak Ustadz Kemet sama ke Mak Eros. Tahu Cece nih ya, papa kamu nih Kang Barnas, tukang tipu. Kerjaannya mabok melulu. Kalau udah mabok minum-minum, itu kerjaannya teriak-teriak di jalanan. Pernah sekali waktu mabok di depan masjid, teriak-teriak di halaman masjid, sampai mau digebukin sama Pak Kemet. Akhirnya sama Pak Kemet tuh ditarik, diseret, dicemplungin ke empang, bayangin. Pak Kemet mah sebel banget sama Kang Barnas. Nggak tahu tuh, kayaknya sampai sekarang juga pasti masih sebel. Kang Barnas itu nggak punya apa-apaan, Cu.
tapi pengennya hidup enak. Anehnya lagi, udah kepengen hidup enak, tapi males nggak mau kerja. Aneh kan si Kang Barnas mah?